Deoarece în venele noastre curge sânge. Serve and obey for all the days of your eternal life. Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Sehat kan? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang pastinya mantap. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul The Invitation, mengisahkan seorang wanita yang secara tiba-tiba mendapatkan sebuah undangan dari kerajaan vampir. Jadi, bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. And boom. Film ini dibuka dengan sebuah kerajaan yang sangat-sangat seram. Seorang pria berjalan ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada wanita yang pastinya halus. Terlihat wanita tersebut seperti ketakutan dan dirinya berlari keluar kamar. Sebuah tali melilit di lehernya dan bunuh diri. Inilah The Invitation. Scene berpindah ke sebuah pesta. Kita diperkenalkan dengan wanita bernama Evie yang bekerja sebagai waiters dan teman Evie bernama Grace. Setelah selesai bekerja, Evie pun pulang ke rumahnya yang berada di kota New York. Terlihat Evie memiliki hobi membuat keramik. Ibu Evie memberikan pesan suara menyampaikan, "Oh nak, selamat ulang tahun ya." Ternyata Evie adalah orang yang sangat kesepian. Evie juga melakukan tes DNA untuk mengetahui siapa saja yang menjadi keluarganya. Tidak lama dirinya mendapatkan sebuah email setelah tes DNA. Ternyata ada seorang pria bernama Oliver atau kita sebut saja Jamal. Tidak lama Jamal dan Evie bertemu di sebuah restoran sambil membahas tentang silsilah keluarga. Di tengah percakapan, Jamal mengundang Evie untuk datang ke pernikahan sepupu mereka yang berada pada sebuah tempat The Fields di negara Inggris. Karena terus dipaksa, akhirnya Evie pun menyanggupi untuk datang pada acara tersebut. Tidak lama, Evie sampai di bandara pada negara Inggris. Dengan wajah yang sangat halus, dirinya berjalan untuk menemui Jamal. Evie dibawa menggunakan mobil mewah. Setelah sampai, terlihat istana yang sangat mewah dan para pelayan baru datang menjatuhkan beberapa gelas. Lalu kita diperkenalkan dengan pria bernama Renfield atau kita sebut saja Joe. Dirinya memarahi pelayan baru di depan Evie. Di tengah obrolan, datang pria bernama Walter. Sedikit informasi, Walter adalah raja pada tempat tersebut. Evie yang hampir dimarahi oleh Bejo langsung dibela oleh Walter. Evie dan Walter langsung berkenalan. Nah, terlihat raut wajah Evie seperti terpesona di awal pertemuan mereka. I hope you enjoy your time at New Carfax. My home is your home. Head butler here at New Carfax. Yeah, we met. Akhirnya Bejo mengantar Evie ke sebuah ruangan tempat tidur dirinya. Di tengah perjalanan, Evie kagum dengan koleksi yang berada pada istana tersebut. Lalu Evie diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Swift atau kita sebut saja Ponium. Ponium di sini boleh dikatakan asisten pribadi dari Evie. Nah, ternyata terlalis pada istana tersebut berbentuk agak tidak lumrah. Ponium mengatakan itu dibuat karena banyak burung puyuh yang sering berterbangan. Evie menanyakan siapakah orang di balik lukisan yang dipajang pada dinding kamarnya. Ponium mengatakan jika wanita tersebut adalah orang penting yang pernah ada pada istana itu dan meninggal belum terlalu lama. Nah, di sini Ponium menceritakan hal itu dengan berlinang air mata yang artinya wanita tersebut adalah wanita yang paling dekat dengan Ponium. Malamnya, Evie menelpon Grace untuk mengatakan dirinya sangat mewah saat ini. Tiba-tiba datang Walter untuk meminta maaf atas perlakuan Bejo kepada dirinya di siang hari. Good night, TV. Subuhnya, Evie melakukan jogging. Nah, dirinya melihat sebuah bangunan yang agak aneh dari kejauhan. Terlihat ada seorang sosok muncul di balik jendela. Merinding, ternyata itu adalah sebuah mimpi. Setelah bangun, Evie berjalan keluar kamar untuk mengambil air minum. Evie melihat si Bejo menugaskan beberapa pembantu untuk melakukan berbagai tugas. Seorang pembantu masuk ke sebuah ruangan perpustakaan untuk membersihkan ruangan. Bejo pun komat kamit membacakan mantra. Setelah masuk, pembantu yang tidak disebutkan nama mulai melakukan tugasnya. Silakan nikmati scene yang satu ini.
Tiba-tiba pagi harinya, para keluarga Alexander berkumpul di istana untuk menyambut Evie atas kedatangannya. Evie sangat berterima kasih untuk sambutan yang telah diberikan. Kembali Bejo menugaskan 2 orang pembantu untuk mengambil Amer ke sebuah ruang bawah tanah yang berada pada istana tersebut. Mereka pun masuk ke dalam ruangan yang cukup gelap untuk penglihatan mata manusia normal. Tiba-tiba muncul sosok yang sangat menakutkan di tengah gemerlap ruangan. Scene lalu berpindah ke sebuah kamar Evie. Dirinya diberikan gaun untuk menghadiri pesta yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Pesta dimulai, terlihat Evie sangat-sangat halus menggunakan gaun yang diberikan kepadanya. 2 perempuan yang tidak kalah halus datang ke pesta bernama Victoria dan Lucy. Mereka langsung menyapa Evie untuk berkenalan. Lucy mengatakan jika dirinya sangat ingin pergi ke New York. Unbelievable. Thank you. Di tengah obrolan, Walter datang dan langsung menarik Evie untuk berdansa. Ternyata Victoria agak sedikit cemburu melihat Evie yang bermesraan dengan Walter. Don't gloat. I suppose congratulations on order. Walter pun mengajak keluar dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Evie menanyakan bangunan yang pernah dirinya lihat dalam mimpinya. Lalu Walter membawa Evie ke sebuah rumah dan mereka melakukan mantap. Evie kembali bangun dari tidurnya dan melihat sebuah sosok di balik gorden. Walter datang untuk menenangkan Evie dengan mengatakan, santai saja, toh ini cuma film, jangan terlalu tegang, tolol. Lalu mereka kembali melanjutkan tidur seranjang. Pagi harinya, Lucy dan Victoria mengajak Evie untuk ke spa bersama. Setelah sampai, Victoria membuka baju dan nampaklah tubuh yang sangat halus. Tidak disangka, tangan Evie berdarah dan Victoria langsung menyedot darah Evie. Evie ke sebuah ruangan perpustakaan yang berada pada istana tersebut. Tiba-tiba, Evie menemukan salah satu dokumen tentang dirinya. Evie sangat kecewa kepada Walter karena dirinya tidak benar-benar ingin mengenal Evie secara langsung, namun hanya dari sebuah media sosial. Namun karena ketampanan Walter dan untuk melanjutkan film ini agar lebih panjang, akhirnya Evie batal kecewa dan memaafkan apa yang telah Walter lakukan. Dan mereka pun melakukan, sudahlah. Malam hari pun tiba, acara inti dari semua ini dimulai. Sedikit informasi, keluarga Evie adalah keluarga Alexander, sementara keluarga Walter adalah keluarga Carfax. Nah, untuk melanjutkan tradisi perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka bahwa keluarga Carfax harus menikah dengan keluarga Alexander. Untuk itu, satu-satunya wanita yang tersisa dari keluarga Alexander adalah Evie. Lanjut, di sini akan terungkap semua tentang Walter yang pada awal film hanyalah kamuflase untuk memikat Evie yang akan dijadikan istri oleh Walter. Seorang pembantu datang dan langsung dihabisi untuk diambil darahnya. Melihat hal tersebut membuat Evie sangat terkejut. Terungkaplah ternyata orang yang ada di lukisan kamar milik Evie adalah nenek buyutnya yang sempat menjadi pengantin Walter. Evie yang takut mencoba untuk keluar, namun hal itu sudah terlambat. I believe congratulations are in order, dear cousin. I'm begging you. Evie? Eat, come on, eat. Setelah itu, Evie dibawa ke sebuah ruangan. Victoria dan Lucy datang. Ternyata Victoria sudah berumur 500 tahun, sedang si halus Lucy berumur 100 tahun. Lucy menjelaskan jika Evie meminum darah milik Walter, maka dirinya akan mendapatkan kekuatan setara umur 100 tahun. Sedangkan jika Walter meminum darah Evie, dirinya akan memiliki hidup yang sangat kekal. Victoria mengurung Evie di sebuah peti khusus agar Evie sadar dan menurut kepada mereka. Tidak disangka Ponium menyelamatkan Evie yang ternyata Ponium adalah sahabat akrab dari nenek buyutnya Evie pada masa lalu. Dan Ponium menjelaskan cara untuk membunuh keluarga Carfax harus dengan pemenggalan dan menggunakan api serta ditusuk menggunakan besi. Don't stop running till you're on a plane out of England. Evie terus berlari kabur dari istana dan Bejo mengejar menggunakan sebuah pisau daging. Sampai pada sebuah bangunan yang dilihat pada mimpi Evie, ternyata isinya adalah mayat-mayat. Dan Ponium juga telah dihabisi oleh Bejo lalu dibawa pada ruangan tersebut. Evie kabur dari ruangan tersebut dan berhasil mengunci Bejo.
Malamnya, Evie sampai pada sebuah perkampungan dan meminta pertolongan kepada sepasang suami istri lansia. Ternyata pasangan tersebut masih ada ikatan keluarga dengan Bejo dan pastinya ke istana The Village. Evie yang telah menyadari hal tersebut melempar teh ke muka kakek, namun nenek berhasil memukul kepala Evie. Seketika Evie pingsan. Setelah sadar, Evie kini berada pada istana milik Walter. Hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Carfax dan Alexander pun tiba, yaitu malam acara pernikahan antara Evie dan Walter. Terlihat para tamu undangan telah menghadiri pesta, termasuk acara dangdutan telah disiapkan oleh Walter. I'm so glad you've come to your senses, my love. Seorang pria yang menggunakan pakaian serba hitam memberkati pernikahan mereka pada sebuah altar istana. Dengan terpaksa, Evie meminum darah milik Walter yang membuat dirinya langsung berubah menjadi seorang vampir. Setelah berubah, Evie langsung membakar altar dan menusuk dada Walter menggunakan besi tajam. Victoria yang sangat kesal langsung mengejar Evie dan bertarung melawan dirinya. Tidak disangka, si Alus Lucy datang untuk membantu Evie melawan Victoria. Lucy dan Victoria tertancap pada sebuah tombak yang membuat mereka meninggal bersama-sama. Bejo datang mencoba menusuk Evie, namun Evie berhasil menghabisi Bejo. Seluruh istana mulai terbakar. Walter datang untuk menghabisi Evie, namun Evie masih mampu melawan Walter. Dan ikatan mereka terputus karena Walter telah meninggal. Film ini ditutup dengan Grace dan Evie berencana menghabisi Jamal. You know the plan? Yup. Tamat. Film yang sangat-sangat mantap. Jadi bagaimana film ini menurut kalian? Kalau menurut saya, film ini tidak hanya mengedepankan sebuah cerita seramnya saja, namun juga ada drama percintaan yang menurut saya cukup oke lah. Serta alur film ini lurus-lurus saja yang sangat mudah untuk dipahami. Dan pastinya film ini tidak ada plot twist yang terjadi. Well, pesan yang dapat diambil dari film ini, jangan mudah percaya dengan seseorang yang baru kita kenal. Kebanyakan perilaku dan perkataan hanya manis di awal dan pada akhirnya kita akan tahu sifat asli dari orang tersebut. Sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe. See you di next video. Bye.